Halo Ayu, first impression aku ketika pertama kali kenal Ayu itu anaknya kalem. Terus dia banyu asin punyo. Dia mimikri, bisa menyesuaikan sama orang-orang di sekitarnya. Bisa tiba-tiba kalem, bisa tiba-tiba rame anaknya. Terus aku sempat kepikiran, wah asik nih dijadiin temen. Tapi setelah kenal Ayu, wah langsung mengurungkan niat untuk berteman sama Ayu. Karena dia hiperaktif anaknya. Canda yuk. Tapi dia enak, bisa diajak serius, bisa diajak guyon. Dan aku seneng sih punya temen unik kayak Ayu. Kalau kesamaan aku sama Ayu itu, yang paling kelihatan, kita sama-sama lahir di bulan Maret. Dan di balik hiperaktifnya dia, Ayu juga perasa sama kayak aku, tapi hanya di satu momen tertentu. Dan sepertinya beberapa curhatan itu sama apa yang kita rasain, dan kadang kita sama-sama manutan, jadi gak ada selesai-selesainya. Kalau hal yang nyebelin dari Ayu, kayaknya hampir semua deh. Enggak ding, paling ini kadang dia slow respon, jadi kita harus banyak memaklumi Ayu. Tapi wajar sih, manusiawi kalau itu. Tapi kadang dia lebay. Nah itu. Kalau momen yang tidak terlupakan bareng Ayu, itu justru momen di masa-masa semester 8 ini, kalau aku merasanya. Karena aku baru bisa ngerasa deket banget, akrab banget sama Ayu di semester 8. Mungkin karena kita udah sering menghabiskan waktu bareng, seharian, juga udah saling terbuka, bertukar cerita, curhat, terus bully-bulian juga. Pokoknya kayaknya bakalan kangen sama momen-momen itu. Unek-unekku untuk Ayu kayaknya gak ada sih yuk. Paling ini aja, aku doakan semoga kau berjodoh dengan pengusaha batubara, atau paling tidak keluarga dari Sultan Brunei itu. Itu harapanmu kan ya yuk. Pesan untuk Ayu, sejauh-jauhnya kapal berlayar, jika sang nahkoda memegang pesan angin dan laut, ia akan tetap kembali berlabuh. Layaknya sebuah ikatan, jika ia membentuk sebuah simpul pertemanan, simpul yang indah dan erat, ia akan tetap terikat dan tidak akan pernah terputus ikatannya. Sehat-sehat di sana ya yuk. Jangan lupa saling berkabar. First impression ketemu Ayu itu pintar tapi aneh. Ketemu Ayu pertama kali kuliah, terus lihat dia pakai jilbab tapi kacamatanya di luar, menurutku itu aneh sih. Ayu itu orangnya baik, asik, humble, bisa menempatkan diri dengan baik. Waktu serius ya serius, waktu bercanda ya bercanda. Kesamaan aku sama Ayu itu sama-sama cantik, kan perempuan, ya kan yuk? Suka sebel sama Ayu pas lagi lebay, tapi menurutku itu malah bikin suasana jadi hidup sih. Momen tak terlupakan bareng Ayu itu ngobrol random gak jelas pakai bahasa Inggris. Kalau unek-unek dari aku sih gak ada ya, soalnya dia positif banget orangnya. Pesan dari aku buat Ayu, tetap semangat, tetap sehat, stay humble, jadi diri sendiri, pokoknya yang terbaik buat kamu. Pertama kali ketemu Ayu tuh kalau nggak salah pas Koreo PKKM Bevis di depan rektorat itu. Ya nggak sih yuk? Seingatku tuh dulu kita duduknya sebelahan kan, terus akhirnya kenalan. Ternyata kita satu jurusan. Terus ya udah berlanjut aja sampai sekarang. Ayu tuh orangnya baik, humble. Dia humble ke semua orang deh kayaknya. Asik, ceria, dan banyak hal yang selalu dia lakuin. Kesamaan antara aku sama Ayu, apa ya, emang ada kesamaan kita ya yuk. Bingung deh kalau ini. Hal yang nyebelin dari Ayu, menurutku gak ada sih yang nyebelin dari Ayu, karena dia tuh orangnya baik banget ke semua orang.
ya nggak ada deh, nggak ada yang nyebelin dari Ayu pokoknya. Momen tak terlupakan bareng Ayu banyak sih sebenarnya, banyak lah. Misalnya kayak dulu tuh kita pernah jalan-jalan di Malioboro terus nyasar-nyasar gitu, iya nggak Yuk, kamu inget nggak? Terus dia termasuk salah satu orang temen yang sering banget nginep di kosku. Nah, kita kalau di kos tuh sering curhat-curhatan, pernah juga kita masak-masak bareng. Terus yang terakhir ini tuh ini pas bulan puasa kemarin kita udah berencana mau sahur bareng gitu kan, udah beli makanan di Tamkul gitu. Terus Ayu tuh udah tenang, nanti paling aku yang bangunin Ayu gitu kan. Ternyata kita sama-sama kebablasan bangun pas udah azan subuh, kita baru bangun dan akhirnya kita sahur cuma pakai air putih aja. Maaf ya Ayu ya. Pesan buat Ayu, pokoknya kalau misalnya kamu udah pulang ke Palembang, tetap komunikasi ya Yuk, tetap jaga komunikasi, jangan lupain kita temen-temennya ya, meskipun bakalan susah buat ketemu, pokoknya komunikasi itu penting. Semoga Ayu sukses terus ke depannya, cepet dapet kerjaan, terus pokoknya apa ya, yang baik-baik deh buat Ayu, dan semoga cepet dapet doi Ayu. Awal aku ketemu sama Ayu itu di hari kedua kuliah, kalau nggak salah hari Selasa, di depan ruang 9. Di situ posisinya Ayu lagi bareng sama Ira, jadi aku kenal Ayu ini dari Ira. Terus first impression aku ke Ayu itu kayaknya Ayu ini tuh orangnya cuek, jutek, terus rada sedikit judes gitu kalau dilihat dari raut wajahnya. Maaf ya Ayu. Dan juga aku berpikir kayaknya aku nggak bisa deket sama Ayu ke depannya gitu. Nah, kenapa kita bisa temenan itu aku nggak tahu gimana pertamanya ya, kayak ngalir gitu aja, kayak tiba-tiba kita sering main bareng, pergi-pergi bareng. Bahkan kita pernah bikin grup WA yang isinya 3 anggota, ada aku, Ayu sama Ira. Nah dari situ kita deket-deket, akhirnya temenan. Lanjut, setelah lama temenan sama Ayu, ternyata Ayu nggak seperti yang aku kira. Jebul Ayu ini orangnya nggak jaiman, terus juga nggak ada judes-judesnya, nyenengin juga, pinter ngomong, dewasa pemikirannya. Ayu ini juga orangnya tuh lucu, selalu menghibur orang-orang di sekitarnya gitu loh dengan tingkah absurdnya. Terus Ayu ini anaknya aktif ya bun. Oke lanjut, kesamaan aku sama Ayu itu apa ya, mungkin ini aku sama Ayu itu sama-sama jarang WA-an gitu loh, jarang chat di WA. Kayak aku sama Ayu tuh sama-sama bingung mau ngobrolin apa, tapi kalau misalkan ketemu ya tetap seperti biasa, tetap nyambung gitu. Itu bisa disebut kesamaan gak sih? Aku bingung soalnya kesamaanku sama itu apa. Oke lanjut aja ya. Hal yang nyebelin dari Ayu itu kalau dia udah kumat mode centil atau genitnya, itu nyebelin sih, tapi tuh nyebelin menghibur. Pokoknya selama Ayu yang lakuin gak apa-apa. Lanjut, momen yang gak terlupakan bareng Ayu itu banyak sih, tapi lebih ke yang bareng-bareng juga sama keluarga DPR Banyuasin. Kalau yang berdua banget itu kayaknya belum ada ya Yuk. Momennya itu tuh pas pertama kali aku naik Trans Jogja sama Ayu, ada Mbak Retno juga, kita keliling-keliling ke sekolah. Terus momen pas aku satu kelompok juga sama Ayu di kewirausahaan, bikin keripik wortel, ingat gak Yuk? Terus momen pas makan pempek bareng di asrama Ayu,
Pokoknya banyaklah momen-momen yang gak terlupakan. Jadi kangen. Terus unek-unek atau sesuatu yang belum sempat ku kasih tahu ke Ayu itu ini sih, cuma mau bilang makasih Ayu udah mau jadi temen aku. Terus juga aku mau bilang, kok bisa sih kamu sedewasa itu pemikirannya, kok bisa kelihatan tenang banget walau lagi mumet. Kamu keren yuk, bisa bisa percaya diri, terus juga nggak jaiman. Pokoknya kamu keren lah. Yang terakhir, pesan yang ingin ku sampaikan ke Ayu, sehat-sehat ya Ayu, dimanapun kamu berada, jaga kesehatan. Misal kamu udah balik ke rumah, ke Palembang, jangan lupain aku ya Ayu. Semoga kita bisa berteman sampai kapanpun itu. Kabar-kabaran pokoknya, kalau kamu mau nikah mau apa, undang aku. Terus walaupun aku kadang ngeselin banget ya, jarang bertukar kabar sama kamu yuk di chat, tapi aku akan selalu ingat kamu kok Yuk. Intinya pokoknya sukses selalu Ayu dimanapun kamu berada. Oke, sarangi. First impression aku ketemu Ayu itu saat ikut acara Al-Islah Smile waktu zaman maba. Itu pertama kali banget sih aku ngeliat Ayu dan tahu wah ini anak sosiologi. Tapi waktu itu kita belum saling kenal gitu. Kayak Ayu belum kenal aku belum kenal banget sama dia. Terus aku mulai deket sama Ayu di kelas. Terus aku sering main asramanya, ya udah akhirnya jadi kenal deh sama Ayu. Terus setelah udah lama temenan, menurut kamu Ayu orangnya gimana sih? Ayu itu orangnya baik banget, dia itu perhatian banget anaknya, terus ya gitulah, pede banget, dan dia tuh kayak orangnya friendly banget gitu loh. Maksudnya kalau diajak bercanda gitu pasti nyambung gitu loh sama teman-teman yang lain. Dia tuh nyambung banget, kayak mudah beradaptasi lah gitu anaknya menurut aku. Tapi ya gitu, Ayu itu tipikalnya nggak begitu suka sih. Lebih enak kalau ketemu langsung. Kalau misalnya lewat chat tuh kadang kenalan lewat chat itu dia kadang kurang serak gitu lah. Kalau gitu sih kata Ayu, dia pernah bilang kayak gitu. Terus kesamaan aku sama Ayu apa ya? Kesamaan aku sama Ayu kayaknya sama-sama perempuan. Sama-sama anak sosiologi gitu kali ya. Terus sama-sama anak IPS SMA gitu. Terus hal yang nyebelin dari Ayu itu apa ya? Sebenarnya nggak banyak sih, cuma kadang aku suka gemes kalau misalnya aku jemput dia masih belum apa-apa. Itu sih ya, mungkin akunya juga yang terlalu cepet ya. Itu sih paling yang bikin gemes. Terus momen tak terlupakan apa yang kamu lakuin bareng Ayu? Banyak banget momen yang udah aku jalanin sama Ayu, karena tiap hari aku zaman dari zaman semester 1 kan ya, tiap hari tiap pagi sebelum berangkat kuliah nyamper ke asrama Ayu, terus kenal sama teman-teman asrama Ayu, bahkan udah kayak ya rumah kedua aku lah ya asramanya Ayu. Jadi ya banyak banget kenangan yang aku jalani sama Ayu, mulai kita jalan bareng, kita masuk ke duduk deketan di kelas, terus quality time bareng, sama-sama minta anterin kalau misalnya ada keperluan apa gitu. Waktu zamannya Ayu belum ada motor di asrama, jadi kita kadang suka jalan bareng. Terus ada gak sesuatu unek-unek yang belum kamu sampein? Unek-unek apa ya? Kayaknya unek-unek gak ada sih selama ini, sejauh ini gak ada yang ya gitulah, gak ada. Pesan apa buat Ayu? Pesan Ayu tetap jaga komunikasi sama teman-teman KH, sama teman-teman sosiologi di kelas, dan jangan lupain teman-teman di sini ya. Untuk kamu di sana, semoga apapun yang kamu cita-citakan tercapai, bisa ngebanggain orang tuamu, dan insya Allah kalau kita ketemu lagi kita udah sama-sama bercerita tentang kehidupan kita masing-masing.
Gitu aja sih intinya. Selamat jalan Ayu, semoga kita masih bisa ketemu lagi. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, sampai jumpa di lembar baru berikutnya. Sukses terus Ayu di Sumatera. Dah. Waktu ketemu Ayu aku tuh lupa sih pasnya kapan, karena waktu awal-awal maba itu kan nggak terlalu deket ya, maksudnya nggak ngeh ada nih di dunia ini, di kelas ini yang namanya Ayu, nggak ngeh tuh. Kayaknya waktu itu deh, waktu awal-awal pembentukan grup KH itu kan ada di apa sih, kita kan munculnya itu kan waktu itu kan waktu ujian bahasa Inggris, matkul bahasa Inggris, berarti semester berapa tuh, 2 ya, kayaknya baru ngah itu waktu itu, sama waktu hima sih, kayak wah nih anak mau speak up nih gitu, thanks you udah speak up. Nah terus menurutku Ayu tuh orangnya kayak petakilan, drama orangnya tuh, kayak ngomong mulu gitu. Tapi seneng sih bisa mencairkan suasana, meskipun kadang kayak krik-krik, ngapain nih anak, ngapain gitu. Nah terus untuk kesamaan aku sama Ayu, nah nih ini ternyata banyak kesamaan. Waktu kemarin waktu kamu nginep rumahku yuk, itu kan kita ngobrol banyak tuh. Nah di situ kayak aku baru menemukan kesamaan kayak yang nggak mau ribet orangnya, terus kayak yang pokoknya gitu deh, kamu harusnya ingat sih yuk. Itu terus hal yang nyebelin dari Ayu nih, ini nih yang aku baru ngeh akhir-akhir ini, yang paling nyebelin dari Ayu itu adalah Ayu itu orangnya pelupa. Aku paling sebel kalau tanya-tanya ke Ayu, kayak Ayu tuh nggak punya semangat untuk jawab gitu loh, kayak aduh aku lupa sih kayak gitu terus alasannya, kayak ya Allah tidak berguna sekali nih ingatan manusia satu ini untuk umat dan bangsa. Kayak yuk padahal belum lama, tapi kamu kalau ditanya-tanyain selalu jawabannya lupa, jadi males nih, nyebelin gitu. Terus untuk momen yang tak terlupakan bareng Ayu apa ya, ke Paralayang kali ya, gelap-gelap main ke Paralayang, terus kayak ngobrolin di sana, hahihi gitu. Kayaknya itu deh, nggak tahu, aku nggak punya banyak momen bersama Ayu, cuman akhir-akhir ini aja tuh. Terus unek-unek yang belum sempet aku kasih tahu Ayu apa ya, mungkin yuk sadar diri kamu itu sana sini diembat, kayak terlalu welcome tapi jatuhnya ujung-ujungnya kamu ilfil sendiri sama orang itu. Terus kayak yang kamu sadar diri, coba introspeksi, kesalahannya itu ada di kamu, bukan cowok-cowok yang nggak mau sama kamu, tapi kamunya yang gitu. Maaf yuk. Nah terus pesan untuk Ayu apa ya, aduh aku nggak ngerti sih, kayaknya kita nggak bakal ketemu lagi mungkin, tapi kan nggak ada yang tahu ya. Kamu jaga diri baik-baik yuk. Semoga kamu bisa mencari kebahagiaanmu terus meskipun kamu di sana di Sumatera. Pokoknya gitu deh, semangat yuk. Hai Ayu, selamat pagi. Apa kabar yuk? Semoga kamu tetap diberi kesehatan ya yuk. Hati-hati juga kalau mau pulang ke Palembang. Stay safe ya, pakai masker, pakai hand sanitizer, sama jaga kesehatan terus ya. Pertama-tama aku mau ngucapin selamat dulu yuk. Kamu udah mendapatkan gelar SPD ya, dan semoga cita-cita kamu juga segera dicapai. Terus kalau misalkan mau melanjutkan ke S2 juga semoga dilancarkan ya. Oke, aku mulai. Bagaimana kita bertemu dulu, apa ya sejarahnya, gimana aku dulu ketemu sama kamu.
First impression aku waktu ketemu kamu tuh di acara Smile, dan kamu tuh kelihatannya polos, terus kalem, sama humble banget deh. Aku lihat kamu tuh karena waktu itu kamu dari sosiologi, jadi aku liatin gitu biar lebih kenal. Dan wow, setelah lama temenan ternyata kayaknya kebalikannya ya yuk. It's okay yuk, nggak apa-apa. Terus apa ya, kalau hal yang nyebelin dari Ayu itu kayaknya semua orang punya tingkat sebelnya masing-masing ya, tapi kalau aku tuh ngelihatnya kayaknya orang-orang tuh apa ya, nggak tahu, aku ngelihat kamu tuh kayak nggak ada yang nyebelin gitu. Apa ya, kalau dipikir-pikir malah susah nih. Aku mikir apa yang nyebelin dari Ayu ya, orang apa sih, nggak ada deh kayaknya. Aku tuh suka kamu tuh karena kamu bisa berbaur dengan orang-orang, terutama yang kayak aku kan pendiam orangnya. Jadi kenapa aku tuh sangat ngefans sifat kamu yang kenapa bisa berbaur sama semua orang gitu. Aku ya tetap belajar juga sih dari kamu, bisa seperti itu, bisa mencoba berbaur dengan orang lain walaupun beda suku ya kan, meskipun kamu nggak bisa bahasa Jawa tapi tetap bisa berbaur gitu. Kalau aku tuh kayak rada gimana gitu, lihat kan, tahu sendiri kan pas aku di asramamu terus orang-orang pada bicara bahasa Palembang, aku kayak nggak nge dan linglung gitu. Terus momen yang tak terlupakan bareng Ayu itu paling banyak kenangan sama kamu itu pas kelompokan pangsit wortel kan. Itu aku kayak sering banget bolak-balik ke asramamu, sering ketemu kamu. Itu kayak udah mulai deket deh sama, ya walaupun gak deket-deket banget, cuma ya gitulah. Terus kalau unek-unek, aduh gimana ya, gak ada deh kayaknya yuk. Aku selalu menerima kamu apa adanya. Jadi kamu mau kurang, mau punya kekurangan, mau punya kelebihan apapun aku terima. Hehe. Pesannya semoga kamu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semoga lekas dipertemukan dengan kekasih hatimu, jodohmu, takdirmu ya. Dan semoga cita-cita yang benar-benar kamu idam-idamkan segera tercapai. Gitu aja yuk. Makasih udah mau temenan sama aku, udah mau nemenin aku dulu waktu kuliah. Guys, jadi aku itu ketemu dan kenalan sama Ayu Lestari SPD cum laude wis. Itu pas 2017 ketika di Tampan. Pokoknya pas cari cap UKM FIS lah. Terus ketemu, terus first impressionku ke Ayu ya, dia kayak humble, terus baik. Pokoknya vibe-nya ceria banget lah. Terus setelah udah lama temenan sama Ayu, kenal sama Ayu, ternyata Ayu itu teman dakjal. Enggak ding. Enggak, Ayu beneran ini enggak beres ya. Pintar, cerdas, terus dia itu mudah adaptasi sama siapapun, friendly lah pokoknya. Terus kocak, seru dan saru. Skip. Susah lah pokoknya mendefinisikan Ayu tuh nggak cukup cuma sebentar. Terus kesamaan aku sama Ayu itu apa ya, paling sama-sama receh kali ya. Sama-sama receh, terus sama-sama nggak enakan, terus sama-sama saru. Terus hal yang paling nyebelin dari Ayu itu apa ya, bukan nyebelin sih, ini kayak miris aja. Kalau Ayu tuh suka pura-pura tegar, sok-sokan biasa aja, padahal dalam hatinya melo, sedih gitu sih. Pokoknya kalau di mataku tuh Ayu nggak bisa nutupin ininya sih, perasaannya kelihatan lah, sok-sokan tegar padahal hatinya melo. Terus momen yang nggak terlupakan bareng Ayu tuh
apa ya, kebanyakan sih bareng-bareng KH ya. Kalau yang pas berdua mungkin pas aku di asramanya Ayu, terus pernah cerita-cerita lama, terus dikasih bubur kacang hijau guys sama Ayu, baik banget kan. Itu sih mungkin. Terus kalau unek-unek buat Ayu apa ya, nggak ada sih unek-unek, serius nggak ada, kayaknya udah disampaikan semua deh. Nggak ada unek-unek. Mungkin pesan aja sih, pesan buat Ayu, jangan apa ya, semoga Ayu tetap jadi Ayu yang aku kenal, nggak sombong, tetap humble, terus friendly. Pokoknya besok sesibuk apapun atau seenggak intens apapun itu kita, bisa nggak pernah chatan atau nggak pernah apa, tapi paling nggak kamu nggak lupa sama aku, nggak sombong, tetap humble. Terus pesennya jangan PHP-in anak orang. Jangan jadi pucek girl. Terus paling penting itu sih nggak sombong. Udahlah, itu aja mungkin. Love you Ayu. Mama. First impression pertama ketemu Ayu itu kayak aku kira tuh kayak galak gitu, soalnya dia kan dari Palembang kan. Terus kan biasanya ngomongnya keras-keras tuh kalau orang Sumatera ya, stereotipnya kan gitu. Terus ketemu pertama kali itu di lupa di mana, tapi ya di kampus lah, karena kita ke kampus. Dan waktu itu mikirnya dia tuh sama Ira terus pokoknya. Terus lama temenan sama Ayu itu orangnya ceria, cheerful, kayak nggak pernah kehabisan tenaga di depan orang-orang. Tapi aku nggak tahu sih di belakangnya gimana, tapi kayaknya sih cukup punya tenaga sih. Dia agaknya nggak tahu malu ya, terus dia juga kalau di depan teman-teman ekspresif gitu, yang paling nggak tahu malu lah pokoknya. Terus dia juga suka aktif kalau lagi perkuliahan, kelihatan smart gitu loh. Terus kalau kesamaan sama Ayu kayaknya apa ya, nggak tahu, nggak ada deh kayaknya. Kita berbeda tapi satu sih, anjay. Kalau hal yang paling nyebelin dari Ayu itu dia itu suka ngajakin debat yang nggak penting gitu. Kalau ketemu susah dibahas serius, kalau lagi ngobrol suka bikin kesel. Kalau momen tak terlupakan apa yang aku lakuin bareng Ayu, kayaknya waktu ngeliat dia sidang sih, itu kayak wow banget, karena dia termasuk orang-orang yang awal sidangnya. Terus kayak keren aja gitu di kala pandemi kayak gini, terus dia bisa melewati skripsian. Terus pokoknya proses dari awal Ayu kuliah sampai sekarang itu keren sih gitu. Ada sesuatu yang belum aku sampaikan ke Ayu, itu kayak aku minta maaf karena kemarin mungkin aku membuat kesalahan, tapi percayalah aku tuh nggak bermaksud gimana gitu. Aku nggak akan bermaksud bikin Ayu gimana. Aku minta maaf banget buat itu. Aku janji juga nggak akan mengulanginya lagi gitu. Kalau pesannya buat Ayu, semoga Ayu sukses di Palembang, semoga lancar-lancar ke depannya, dapat jodoh yang soleh dan baik, dan menerima kamu apa adanya, pokoknya yang cocok lah sama kamu, pokoknya yang bisa asik-asikan sama kamu gitu. Semangat terus yuk. Momen selama ini pokoknya selama bersama KH kamu keren sih. Udah sih gitu sih. Hai Ayu, first impression pas ketemu Ayu itu, ini orang baru pertama kali masuk kuliah udah telat aja. Waktu itu matkul bahasa Inggris. Terus nggak tahu pasti kapan bisa temenan sama Ayu. Yang aku ingat kita sama-sama jadi PDD SU Hima dan Ayu nginep kosku.
Sama-sama keterima di persjur dan jadi sering ketemu. Lalu sering bareng pas mau rapat dan deket. Hehe. Setelah lama temenan, aku tahu Ayu orang yang sebisa mungkin gak nunda sesuatu, misal kayak ngerjain tugas atau tanggungan hima, karena kalau dia gak nyicil dia bakal kepikiran terus dan moodnya berantakan banget. Ayu juga orangnya tangguh, berani ambil keputusan, berani beda sama yang lain, tegas, pemberani, dan dia bisa membangun suasana jadi sangat nyaman dengan guyonannya dia. Sebisa mungkin dia menghidupkan suasana kayak gitu. Sama dia pinter banget sih, parah, suka bikin mind map gitu kalau pas kuliah. Ya kan yuk. Persamaan aku sama Ayu, mungkin kita berdua sama-sama gak enakan sama orang lain, susah nolak ajakan orang lain. Ayu itu nyebelin kalau dia pura-pura lupa atau pura-pura gak tahu ada rapat, terutama rapat divisi kayak gitu, sampai aku teriak-teriak di kuping dia buat ngingetin. Maaf ya Ayu. Momen yang gak terlupakan sama Ayu itu pas kita ambil uang di ATM Plaza UNY dan ternyata gak bisa, terus jalan sampai ke ATM depan rektorat. Itu sore sebelum kita sama-sama ke Malang. Terus juga waktu itu ada sedikit masalah yang bikin Ayu nangis, dan aku ingat banget itu di depan ruang 6 Ayu meluk aku. Gak akan pernah lupa sih yuk itu. Terus juga banyak momen dia nginep di kos, deep talk kita, terus juga kebersamaan pas kuliah dan makan bareng-bareng sama keluarga harmonis juga sih. Unek-unek yang belum tersampaikan ya. Yuk, kurasa kamu gak perlu selalu berkorban atau mendahulukan kepentingan orang lain. Sama jangan lama-lama kalau mau ngilang dari peradaban WA. Pesan buat Ayu, yuk jangan lupa ya yuk sama aku. Sejauh apapun cara kita nanti atau sejarang apapun kita buat saling chat dan berkabar, aku tahu kamu malas settingan. Tetap jadi Ayu yang menyenangkan ya. Jaga kesehatan, jaga diri. Semoga banyak hal baik menyertai kamu yuk. Saling mendoakan ya Ayu. Semoga kita bisa ketemu lagi. Terima kasih untuk banyak hal yang kita lalui selama ini yuk. Thank you for everything you have done to me yuk. Maaf untuk banyak hal yang mungkin kurang berkenan di hati kamu selama kita kenal ya yuk. Klise banget sih yuk, tapi aku pengen kamu tahu kalau aku sesayang itu sama kamu. Semoga masih banyak waktu dan kesempatan buat kita sama-sama ketemu lagi ya. Sayang Ayu. First impression ketemu Ayu itu pokoknya dulu pas awal-awal masuk kuliah, aku baru ngeh ada yang namanya Ayu Lestari, dan kayak wow, dari Sumatera jauh banget. Dan menurut penglihatan seorang Hesti dulu itu mukamu kayak kalem gitu, tapi ternyata nggak sama sekali. Ayu tuh orangnya baik walaupun rada saru, terus easy going, receh, kalau ngomong kayak lagi marah-marah tapi nggak marah, dan pastinya rame banget buat Hesti yang terlalu sepi. Kesamaan antara aku sama Ayu adalah harus pup kalau pagi.
apa ya yuk, kayaknya kita terlalu banyak perbedaan, tapi selama perbedaan itu bisa menyatukan, kenapa kita harus nyari kesamaan, ya enggak yuk. Hal yang nyebelin dari Ayu adalah slow respon. Momen tak terlupakan bareng Ayu itu tahun 2019 di suku Baduy. Jadi ceritanya dulu di suatu pagi setelah selesai sarapan nasi goreng, aku dan Ayu sama-sama punya keinginan yang kuat untuk buang air besar, dan akhirnya kita memutuskan untuk turun ke sungai. Tapi ternyata aku nggak bisa, jadi aku cuma nungguin Ayu di batu sambil megangin sabun. Ya, momen tak terlupakan bareng Ayu itu adalah nungguin Ayu unek-unek sih nggak ada, tapi katanya kita mau main ke Dieng yuk. Pesannya buat Ayu, jaga kesehatan, jangan stres. Kalau kamu stres, coba kamu lakuin hal-hal yang bisa ngilangin stres, kayak metik cabe, nyari batu, bantu lahiran kucing, atau apalah. Yang penting kamu itu bahagia, pokoknya bahagia, kamu tahu. Terus semoga kamu cepet dapat kerja di sana, cepet dapat jodoh, biar enggak fit call terus. Pokoknya buat Ayu bahagia selalu dan sampai ketemu lagi. Thank you udah jadi keluargaku di Jogja. Hehe.